pagi, perkenalkan nama saya Made Sangkat Majo dari kelas manajemen 23A dengan NPM 23411079 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar manajemen. Apa itu rekrutmen? Definisi rekrutmen adalah proses mencari atau menyaring dan mempekerjakan orang secara aktif untuk suatu posisi atau pekerjaan. Proses rekrutmen mengacu pada seluruh prosedur mulai dari perencanaan hingga onboarding karyawan baru menjadi bagian dari tim perusahaan. Istilah rekrutmen berkaitan dengan prosedur yang meliputi identifikasi calon, penyaring, wawancara, pelatihan, dan penempatan. Perusahaan besar mungkin memiliki banyak tim AR seperti asisten AR dan headhunter. Sementara perusahaan yang lebih kecil mungkin hanya memiliki satu karyawan yang melakukan semua prosesnya. Tujuan rekrutmen adalah proses yang dilakukan perusahaan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Tujuan rekrutmen adalah mencari seseorang guna mengisi suatu posisi. Kebutuhan perusahaan dapat dipetakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Posisi yang perlu diisi sudah direncanakan sejak awal. Yang kedua adalah menjaring data pencari kerja. Ketika HR atau tim publikasi menyebarkan lowongan kerja melalui portal online, tentu banyak pelamar yang akan mengirim CV atau resume. Meskipun nantinya akan disaring dalam berbagai tahapan, data yang dimiliki oleh HR dapat menjadi informasi berharga apabila perusahaan ingin mencari kandidat untuk posisi serupa. Memiliki kandidat ideal. Tujuan rekrutmen adalah pastinya mencari kandidat yang ideal. Sementara untuk kandidat yang tidak memenuhi syarat dapat langsung didiskualifikasi agar proses seleksi bisa efektif. Itulah sebabnya hanya mereka yang benar-benar berkompeten saja yang bisa lolos ke tahap seleksi akhir atau wawancara kerja. Pemberdayaan SDM. Dengan adanya rekrutmen, maka akan ada lebih banyak sumber daya manusia yang dapat diberdayakan, tidak hanya untuk keuntungan perusahaan, tetapi juga pelamar yang mencari pekerjaan. Dalam proses memberdayakan sumber daya manusia, perusahaan juga akan mengamalkan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah metode rekrutmen karyawan. Di dalam prakteknya, terdapat dua metode rekrutmen yang umumnya digunakan perusahaan. Metode ini adalah metode terbuka dan tertutup. Berikut ini penjelasannya. Untuk yang metode rekrutmen tertutup, closed recruitment, atau metode rekrutmen tertutup adalah proses perekrutan yang dilakukan di internal perusahaan. Jadi pencarian calon karyawan dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya ini dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal. Cara vertikal dilakukan dengan demosi atau penurunan jabatan. Langkah ini jarang terjadi kecuali karyawan tersebut memang tidak mampu mengerjakan beban tugas atau melanggar peraturan yang pada akhirnya terjadi penurunan jabatan. Sedangkan cara horizontal dilakukan dengan cara merotasi jabatan karyawan pada level yang sama. Ada beberapa kelebihan metode perekrutan tertutup, diantaranya meningkatkan semangat kerja karyawan, kedua meminimalisir kesalahan dalam proses rekrutmen, yang ketiga loyalitas karyawan jadi terbentuk, yang selanjutnya adalah membantu tim HRD untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data performa dan kompetensi karyawan, menghemat waktu dan biaya pelatihan karyawan baru, dapat mendongkrak pengembangan diri karyawan. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu kandidat yang dapat disaring lebih sedikit. Senioritas sering menjadi hambatan dalam promosi jabatan dan membuat karyawan yang tidak memiliki kemampuan jarang punya kesempatan untuk mengisi posisi kosong. Yang ketiga adalah tidak cocok untuk diterapkan di semua departemen atau divisi kerja, terutama untuk divisi yang memerlukan kreativitas dan inovatif. Selanjutnya adalah jasa rekrutmen. Perusahaan bisa meminta bantuan jasa rekrutmen untuk mencari kandidat yang paling sesuai dengan kualifikasi mereka. Nantinya tugas perusahaan hanyalah menyediakan
kriteria dan keahlian, lalu jasa rekrutmen yang akan mengurus seluruh proses seleksinya. Lalu perusahaan hanya tinggal memilih beberapa kandidat yang sesuai. Yang selanjutnya, metode rekrutmen terbuka memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mendapatkan karyawan dengan kompetisi yang sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah karyawan baru bisa membawa ide segar dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga adalah metode ini cocok sekali untuk perusahaan yang baru berkembang. Yang terakhir adalah adapun kekurangan meliputi memerlukan biaya yang cukup besar untuk keperluan iklan dan proses rekrutmen lainnya. Yang selanjutnya adalah waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama karena perlu melewati berbagai proses penjaringan kandidat dan seleksi. Yang ketiga adalah bisa menurunkan semangat kerja karyawan yang sudah ada. Yang keempat adalah karyawan baru dan karyawan lama bisa jadi kurang kompak. Presentasi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.